My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Selamat siang Mas, boleh minta sebentar nggak Mas? Boleh tahu nama sama dari mana ini Mas? Nama jelas Jagung dari Prodi Teknik Informatika. Oke. Ini Mas, saya mau nanya, menurut Mas Gilang sendiri, sistem perpajakan di Indonesia itu udah adil belum Mas untuk semua lapisan masyarakat? Menurut saya sistem perpajakan di Indonesia itu sudah menunjukkan adil, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada mengalami tantangan yang signifikan. Salah satu tantangannya itu di kalangan atas yang tidak membayar pajak. Gitu Mas. Oke, makasih Mas jawabannya. Mungkin dari kakaknya boleh perkenalan dulu dari prodi apa dan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fadila Putri dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2023. Baik, izin wawancara ya Kak. Di sini menurut Kakak kenapa masyarakat Indonesia masih suka membayar pajak secara tidak resmi atau istilah dengan hebat itu Kak? Ya, menurut saya masyarakat Indonesia itu masih kurang dalam masih kurang menerima sosialisasi dari luar, sehingga mereka tuh bingung gimana sih caranya buat SIM sendiri atau memperpanjang SIM sendiri. Padahal polisi di Indonesia itu juga udah mulai sosialisasi gimana caranya buat SIM sendiri tanpa harus nembak gitu. Tapi kan masyarakat Indonesia ini masih males ya, jadinya mereka itu memilih untuk udah ngapain sih males buat nembak buat bikin sendiri, kan ada jasa orang lain. Jadinya mereka lebih memilih buat nembak, walaupun harganya mungkin kalau nembak lebih ada upah jasanya gitu kan buat orang yang ngurusin hal tersebut. Baik Kak, terima kasih Kak Nabila. Sama-sama. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Talisa Sabila dari Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin mewawancari kakaknya terkait pelanggaran hak dan asasi manusia. Nah, mungkin kakaknya boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naufalia Halifah Putri, Camaba ITERA tahun 2025 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual. Oke. Di sini saya ingin menanyai kakaknya terkait apa aja sih yang kakak ketahui terkait jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia itu. Untuk jenis-jenis pajak yang saya ketahui itu ada PPN, PPH, PBB, pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, sama pajak kendaraan. Mungkin saya mau ngucapin ke kakaknya terima kasih udah bersedia untuk diajak wawancara terkait pelanggaran hak dan asasi manusia. Terima kasih. Dari informatika dari Institut Teknologi Sumatera. Pastikan kakaknya punya kendaraan yang misalnya itu hak dan kewajiban apa yang Sendiri kita berhak mendapatkan fasilitas untuk kendaraan kita, sampai yang pasti kita berhak mendapatkan kendaraan yang memiliki surat desa. Terus kemudian kita juga wajib untuk membayar pajak kendaraan kita per tahunnya untuk mendukung program pemerintah yaitu fasilitas kendaraan kita gitu. Dan tadi kakak bahas tentang pembayaran pajak, kenapa sih Kak banyak masyarakat yang masih menggunakan calo atau bayar pajak secara ilegal? Karena begini, mereka merasa bahwasanya fasilitas yang mereka dapatkan itu belum memadai gitu. Maka mereka membayar pajak dengan cara menembak atau menggunakan calo. Terus juga mereka merasa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membayar pajak per tahunnya itu belum terpenuhi, makanya mereka menggunakan calo untuk membayar pajak tersebut gitu. Halo Kak, permisi. Sebelumnya aku boleh nggak nanya-nanya? Boleh. Izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Adelia Puspita Anggraini dari Institut Teknologi Sumatera, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini aku mau nanya-nanya soal tugas kewarganegaraan. Aku dari Atman. Kalau kakak sendiri perkenalan sama perkenalan diri ya Kak. Saya Puspita Anggraini dari kampus Institut Teknologi Sumatera juga dari Prodi Biologi. Pertanyaan yang pertama itu, menurut kakak apa sih hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Di sini juga Kak, menurut saya hak warga negara itu hak yang kita miliki sebagai anggota warga negara tersebut. Contohnya itu hak pendidikan dan hak pendidikan. Terus kalau kewajiban sendiri itu menurut saya tanggung jawab yang kita miliki sebagai warga negara. Contohnya itu mematuhi hukum dan membayar pajak. Nah, kalau dari salah satu contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia tadi kan membayar pajak. Nah Kak, menurut kakak itu gimana sih cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang membayar pajak di kalangan anak muda? Menurut saya Kak, cara efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan anak muda itu mungkin bisa melalui edukasi, melalui media sosial. Terus habis itu yang kedua itu integrasi materi pajak dalam kurikulum sekolah ataupun kampus. Terus bisa juga melalui sosialisasi sistem pajak di Indonesia. Makasih ya Kak. Oke, sebelumnya saya bersama dari mahasiswa pendidikan. Mungkin abang boleh perkenalkan diri saya siapa dan dari siapa? Kenalin nama saya Pak Putra dari Prodi BPK Angkatan 23. Jadi saya mau nanya bang, apakah pelajar atau abang sebagai mahasiswa juga memiliki peran dalam pengenaan pajak atau kesadaran pajak? Kalau menurut saya sih peran mahasiswa itu penting kan. Walaupun mereka belum bayar pajak sendiri, tapi kita semua memiliki peran untuk memberikan sosialisasi gitu pada masyarakat, baik keluarga atau teman untuk membayar pajak gitu. Mungkin jawabannya Pak, makasih ya Pak. Misi Kak, boleh nanya? Sebelumnya dari prodi mana ini? Gue dari Prodi PWK 23. Boleh nanya seputar buat tugas. Jadi kalau dari kakak sendiri, gimana tanggapan kakak mengenai fasilitas-fasilitas yang dibiayai oleh pajak, tapi itu dirusak sama oknum yang nggak bertanggung jawab? Kalau dirusak sama oknum yang bertanggung jawab kan tadi konteksnya itu tuh fasilitas umum yang kita udah bayar juga, tapi malah dirusak sama orang yang nggak bertanggung jawab. Itu tuh kayak nggak etis aja sih. Maksudnya kan kita udah sama-sama iuran ya tibanya bayar.
Jadi kan itu udah fasilitas yang kita bayar untuk istilahnya tuh kayak iuran gitu kan, kita pajak tapi malah dirusak sama oknum yang nggak bertanggung jawab. Itu sama aja kayak kita tuh udah sia-sia gitu loh ngebayarnya, malah yang kita butuhkan itu dirusak sama orang yang nggak suka aja sih gitu. Berarti tanggapan kakak nggak sesuai gitu ya sama norma yang ada? Iya benar. Kasih ya kak. Perkenalkan, nama saya Clarissa Ravanarayu dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas R6. Di sini saya bersama Mas Arif dari Prodi PWK angkatan 23. Oke, saya akan menanyakan satu pertanyaan, yaitu gimana sih menurut Mas Arif dampaknya terhadap negara kalau misalnya masyarakat itu enggan gitu ngebayar pajak? Mungkin kalau dari saya ya, dampak dari ketidakikutsertaan masyarakat membayar pajak itu adalah mengurangi pendapatan negara, dan hal ini berpengaruh gitu, ada impact-nya terhadap optimalisasi pelayanan, salah satunya kesehatan, pendidikan gitu. Sekian. Namanya siapa dan dari prodi apa? Saya Mas dari Prodi Informatika. Saya mau nanya nih Mas, kita tahu kan kalau kita itu punya kewajiban untuk membayar pajak. Jadi kewajiban itu pakai yang kita terima itu apa Mas? Yang kita terima itu berupa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Karena kita telah membayar pajak kan. Dan itu. Halo Kak. Halo. Boleh tahu namanya siapa? Terus dari prodi apa? Boleh, sekali aku Jualan FK dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, Kak aku mau tanya nih, urusan pajak itu apa sih? Oke, jadi pajak itu merupakan sumber pendapatan negara yang didapatkan dari masyarakat yang memiliki properti seperti punya kendaraan, terus punya rumah dan punya perumahan. Kalau menurut Kak, kenapa kita wajib bayar pajak? Kenapa kita wajib bayar pajak? Karena seperti yang tadi kita bilang, kalau misalkan pajak itu kan merupakan sumber pendapatan negara. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak bayar pajak, negara ini bakal kesulitan untuk menyediakan fasilitas di masyarakat. Oke Kak, sekian, terima kasih.